Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah keperawatan jiwa dan tren serta isu dalam keperawatan. Menurut American Nurses Association atau ANA, keperawatan jiwa adalah area khusus dalam praktek keperawatan yang menerapkan teori perilaku manusia sebagai ilmunya dan penggunaan diri sendiri secara terapeutik untuk meningkatkan, mempertahankan, dan memulihkan kesehatan jiwa pada fungsi yang terintegrasi dalam kondisi sehat dan sakit. Menurut WHO, graduate from a recognized university nursing school with specialization in mental health, RN with S1 plus hospital-based direct entry, RN with S1 plus postgrad specialist mental health psychiatric nursing. Sejarah keperawatan jiwa global. Pada abad peradaban, Hippocrates pada tahun 460 sampai dengan 375 sebelum Masehi mengatakan bahwa penyakit gangguan jiwa menggambarkan gangguan 4 komponen cairan tubuh atau hormon, yaitu panas, dingin, kering, dan kelembaban. Sedangkan menurut Aristoteles, pada tahun 382 sampai 322 sebelum Masehi, ia mengatakan bahwa pikiran dikaitkan dengan hati. Kemudian, Galens pada tahun 200 sampai dengan 130 sebelum Masehi mengatakan bahwa gangguan emosional dan mental dikaitkan dengan otak. Kemudian pada abad pertengahan hingga pada tahun 1773, rumah sakit jiwa pertama ialah Rumah Sakit Kerajaan Bethlehem yang dibuka di Inggris pada tahun 1403. Diucapkan Bedlam, nama itu melambangkan perlakuan tidak manusiawi kepada ODGJ. Perlakuan manusiawi terhadap orang yang sakit jiwa mengalami kemunduran karena individu yang sakit jiwa dikucilkan dari masyarakat dan dikurung di rumah sakit jiwa atau institusi. Menurut mereka, gangguan jiwa adalah kerasukan setan. Sedangkan pada tahun 1773 hingga pada 1956, Clifford Beers menuliskan kisah tentang pengalamannya sebagai pasien mental. Kemudian ada beberapa para ahli juga yang mengemukakan pendapat-pendapat mereka. Menurut Peplau pada tahun 1956, sejarah perkembangan keperawatan psikiatris dimulai juga pada tahun 1773. Lobotomi frontal manusia pertama dilakukan pada tahun 1936. Fountain House adalah sebuah pusat rehabilitasi psikiatrik untuk klien yang sakit jiwa yang didirikan di New York City pada tahun 1947. Fenotiazin diperkenalkan di Amerika Serikat antara tahun 1952 dan 1960-an untuk mengobati gejala utama psikosis, memungkinkan klien untuk lebih responsif terhadap perawatan terapeutik. Perkembangan keperawatan jiwa global pada tahun 1950-an adalah Presiden George W. Bush pada tahun 2002 memerintahkan untuk mempromosikan peningkatan akses ke pendidikan dan kesempatan kerja bagi orang-orang dengan disabilitas kesehatan mental. National Alliance for the Mentally atau NAMI pada bulan Oktober 2022 menginisiasi untuk mempromosikan dan investasi dalam recovery dan pencegahan ODGJ. Abad ke-20, keperawatan jiwa mulai berkembang sebagai spesialis klinis. Dengan studi lanjutan dalam program master dalam keperawatan jiwa, spesialis klinis dan praktisi perawat memperoleh pengetahuan yang expert dalam perawatan dan pencegahan masalah kejiwaan. Kemudian ada sejarah keperawatan jiwa di Indonesia. Pada penjajahan Belanda, tahun 1799, pemerintah kolonial Belanda mendirikan Rumah Sakit Binen Hospital di Jakarta. Tujuannya untuk memelihara kesehatan staf dan tentara Belanda. Tidak ada perkembangan profesi keperawatan setelah penjajahan Inggris dan kembali ke tangan Belanda. Kesehatan penduduk Indonesia menjadi lebih baik.
Kemudian didirikan Rumah Sakit Stephen Bard di Glodok, Jakarta pada tahun 1819 yang sekarang menjadi RSCM, RSPGI Cikini, RSST Carolus, RSST Bomeros, dan RS Elizabeth yang berdiri sekolah perawat. Kemudian pada zaman penjajahan Inggris tahun 1812 sampai 1816, semboyan dengan kesehatan adalah milik setiap manusia dengan upaya untuk memperbaiki derajat kesehatan pribumi, merawat ODGJ dan tahanan. Pada penjajahan Jepang tahun 1942 sampai 1945, zaman kemunduran dan kegelapan bagi keperawatan. Pemerintah Jepang mengambil ahli pimpinan rumah sakit, wabah penyakit karena ketidaktersediaannya obat. Berikutnya pada zaman kemerdekaan, 4 tahun pasca kemerdekaan, pendirian rumah sakit dan balai pengobatan. Pada tahun 1952, berdirilah sekolah keperawatan. Dan pada tahun 1962, Departemen Kesehatan mendirikan Akbar. Pada tahun 1985, Universitas Indonesia mendirikan PSIK di Fakultas Kedokteran. Setelah itu berdirilah PSIK lainnya di universitas-universitas terbesar lainnya juga di Indonesia. Kemudian itu kita masuk dalam tren dalam keperawatan jiwa. Salah satu contoh adalah tren penyakit, yaitu penyakit infeksi yang berubah menjadi penyakit jantung, kanker, dan gangguan jiwa, disertakan dengan COVID-19. Itu merupakan penyakit-penyakit yang sedang tren di zaman sekarang ini. Kemudian perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang sangat cepat, perawat harus mempunyai kemampuan dalam menggunakan komputer, distance learning. Konsumen sekarang sudah punya pengetahuan lewat internet tentang kesehatan dan berbagai penyakit. Konsumen semakin tertarik dan mempunyai pengetahuan tentang promosi kesehatan dan juga pencegahan penyakit. Perawat harus memahami perubahan peran konsumen ini dan mempunyai keterampilan yang memadai dalam menolong klien dan keluarga untuk memaksimalkan peran mereka dalam merawat klien di rumah. Adanya organisasi atau gerakan konsumen, misalnya Hearing Voice Network atau komunitas peduli skizofrenia. Mental health guard change, meningkatnya jumlah gangguan jiwa setiap tahunnya. Need to maintain mental health stability, meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang gangguan jiwa, dan adanya Mental Health Global Action Program. Kemudian berlanjut dengan program peran perawat, perubahan program pembelajaran bagi perawat jiwa, dan pentingnya meningkatkan riset evidence-based. Selanjutnya kita akan masuk dalam isu dalam keperawatan jiwa. Isu dalam keperawatan jiwa ialah kurangnya evidence-based, sulit untuk menjustifikasi secara ilmiah tindakan keperawatan, pembagian peran yang tidak jelas, dan menjadi perawat jiwa bukan merupakan pilihan. Ethical dilema pada isu pelayanan keperawatan jiwa ialah apakah pasien harus berperilaku mengganggu harus dikurung? Kalau hubungan terapeutik sudah selesai, boleh tidak mempunyai hubungan lanjutan dengan pasien? Atau apakah pasien psikotik boleh menolak untuk dirawat? Pertanyaan-pertanyaan itu yang menjadi dilema dalam isu pelayanan keperawatan jiwa. Kesimpulan yang dapat kita ambil yang berkaitan dengan tren dan isu ialah perawat meningkatkan kualitas pelayanan melalui riset yang mendukung justifikasi untuk tindakan keperawatan atau evidence-based karena pendidikan perawat jiwa harus selalu ditingkatkan.